Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, doa merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya manusia, malaikat pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat tidak memiliki keinginan atau nafsu, dan mereka tidak juga makan dan minum seperti halnya manusia. Meski demikian, malaikat selalu mendoakan orang-orang yang taat kepada Allah, dan tentunya doa malaikat pasti diijabah karena ia tidak memiliki dosa. Menurut sebuah hadis, malaikat Jibril pernah mengucapkan 3 buah doa yang mengerikan berkaitan dengan kaum muslimin. Ketiga doa itu pun disimak oleh Rasulullah, dan beliau SAW kemudian mengaminkan masing-masing doa tersebut. Lantas, doa apakah yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Berikut sejumlah riwayat tentang doa malaikat Jibril yang berkaitan dengan kaum muslimin. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, ada 3 kelompok orang yang didoakan dengan kejelekan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Nabi SAW naik ke mimbar. Ketika menapaki anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, beliau selalu mengucapkan amin. Melihat itu, para sahabat pun berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Mereka bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu?" Nabi menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni.' Maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril berkata, 'Celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, tetapi keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga.' Aku pun berkata amin. Selanjutnya dia berkata, 'Celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya, tetapi dia tidak bersalawat untukmu.' Maka aku pun berkata amin." Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, 3 golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi dia tidak diampuni. Lalu orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tetapi ia masuk ke dalam neraka. Kemudian terakhir adalah orang yang disebutkan di hadapannya nama Nabi SAW, tetapi ia tidak berselawat kepadanya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW antara lain mengingatkan kita tentang kemuliaan Ramadan, karena ternyata masih banyak umat Islam yang menjalani bulan suci, tetapi justru enggan memohon ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Ramadan berlalu, sedangkan dirinya masih berlumuran dosa. Oleh karenanya, malaikat Jibril pun mendoakan celaka atas mereka. Maka, barang siapa yang menemukan kesempatan untuk memuliakannya dengan melakukan qiyamul lail atau tarawih dengan keikhlasan, tetapi dia tidak mengambil kesempatan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya. Kemudian, malaikat Jibril juga menyinggung perihal anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Memuliakan kedua orang tua berarti memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan berbuat baik kepada keduanya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Orang yang diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada keduanya, terutama di waktu tua atau lanjut usia, sesungguhnya mereka berdua di rumahnya bagaikan daging di atas kayu potongan, dan tidak ada yang meladeninya kecuali ia. Jika anak itu tidak menggunakan kesempatan ini, maka pantaslah jika dia dihinakan
dan direndahkan kedudukannya. Terakhir, Malaikat Jibril turut mengecam Muslim yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika disebut namanya. Salawat kepada Nabi SAW sebuah pengagungan kepadanya. Maka, barang siapa yang memuliakan Rasulullah SAW, niscaya Allah akan memuliakannya, meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang tidak memuliakannya, maka Allah akan menghinakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Muslim, demikianlah 3 doa malaikat Jibril yang mengerikan dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak dimasukkan olehnya ke dalam 3 golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.